Halo teman-teman, perkenalkan aku Aisyah Wijanugroho dari SI 2024 kelas A dengan NIM terakhir 018. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Amira Izati dengan NIM terakhir 014. Perkenalkan, nama saya Ojita Karmanto dengan 3 digit NIM terakhir 011. Dan saya Andika Tavianto dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 026. Saya Daniel Evan Rusli dengan tiga angka NIM terakhir 009. Jadi kita di sini akan menjelaskan sedikit tentang fitur dari Odoo yang akan kita angkat dengan studi kasus. Yaitu perusahaan Ayaya Konveksi mengalami kendala dalam, yaitu yang pertama, pengelolaan jadwal karyawan. Sulit untuk melacak tugas yang dialokasikan kepada masing-masing karyawan. Lalu yang kedua, distribusi tugas proyek. Tidak ada sistem terpusat untuk mengelola proyek, termasuk pembagian tugas dalam setiap proses produksi seperti pembelian dan pengelolaan bahan, produksi, pengemasan, dan distribusi. Lalu yang ketiga, kurangnya integrasi data. Data karyawan dan status proyek tersebar di berbagai medium atau catatan manual, mengakibatkan inefisiensi kerja. Oke teman-teman, jadi intinya kita itu mau eh, membuat planning pada karyawan-karyawan kita. Di sini kita akan menggunakan beberapa modul yang menggunakan modul dari Human Resource yaitu Employee, lalu ada dari Service yaitu Project. Untuk ini kita akan menjelaskan beberapa modul yang akan kita gunakan pada studi kasus kali ini. Yang pertama itu ada Employee dari Human Resource dan yang kedua ada Project dari Service. Di sini hal yang harus kalian lakukan yang pertama itu login dulu di udu.com. Setelah login, kalian membuat macam-macam seperti akun itu, perusahaannya yang namanya apa dan lain-lain. Nanti dikirimkan email pada udunya. Setelah itu kalian verifikasi dan setelah verifikasi akan muncul uh, homepage yang seperti ini. Di sini tertera hal-hal yang akan kita gunakan. Jika sudah ada homepage seperti ini, kalian bisa berkunjung ke apps. Apps ini berisi banyak banget modul-modul yang bisa kalian gunakan selain modul yang akan kita gunakan. Yang pertama, kalian harus ke modul Human Resource. Nah, nanti kita bakal install beberapa modul. Yang pertama ada Employees. Kalian install saja, contohnya seperti ini. Misal aku mau install ini attendance, kamu install aja, nanti confirm, nunggu sebentar. Nah, sudah terinstall. Nanti kalian akan install apapun yang akan kalian butuhkan. Nanti pada homepage ini bakal ada modul yang udah kalian install. Yang pertama ada Employees. Kita masuk ke modul Employees. Nah, di sini karena kita sudah mendaftarkan beberapa karyawan. Di sini ada Amira Izati sebagai pengemasan, ada Andika Oktavianto sebagai admin gudang, dan Daniel Evan Rusli sebagai produksi, dan Aisyah sebagai owner. Lalu untuk cara menambahkan employees ada di tombol new di pojok kiri. Kalian pencet aja, lalu kalian masukkan nama karyawan kalian. Lalu kalian tambahkan email. Email ini berguna untuk menginvite dari user baru. Mengirim email invitasi. Iya, mengirim email invitasi. Own? Own 860. Own. Berapa? 860. 860. gmail.com. Oke. Ini ada banyak banget informasi yang bisa kalian tambahin. Ada resume, work information, dan private information. Setelah kalian menambahkan semua yang kalian butuhkan, oh iya jangan lupa di sini bagian distributor. Ini job position yang akan karyawan baru ini lakukan. Lalu kalian pergi ke setting. Di sini ada create user. Ini untuk menambahkan karyawannya. Nah, you are inviting a new user. Nanti Udu akan mengirimkan invitation ke Owen. Oke, setelah mendapat invitan dari owner kita yaitu Aisyah, bisa kita lihat di sini pada bagian atas terdapat
pesan dari Ayaya Konveksi. Kita pencet saja. Lalu di sini ada tombol accept invitation, kita pencet. Di sini kita membuat akun baru. Untuk namanya sendiri sudah dibuatkan oleh owner kita. Untuk password kita membuat password yang baru, yaitu nah, sini sudah masuk ya teman-teman. Udah ada notification bahwa Owen sudah masuk ya teman-teman di sini. Lalu kita cek di bagian employees lagi, apakah Owen sudah terdaftar? Sudah, sebagai distributor. Nah, langkah selanjutnya terkait studi kasus kita yaitu membuat jadwal project-project yang harus karyawan-karyawan ini lakukan. Kita pergi ke project bagian service. Nah, ini sudah ada project yaitu membuat PDH Informatika UNESA angkatan 2024. Karena perusahaan kita bergerak di bidang kalian ini pencet. Nah, ini ada beberapa job desk yang udah kita bikin. Yang pertama ini job desk untuk Bang Dika. Nah, Lainnya bener. Lainnya udah. Oke, kita di sini sudah membuat job desk yang akan dilakukan oleh karyawan-karyawan kita. Ini ada beberapa. Yang pertama ada admin gudang yang bertugas untuk pembelian dan pengelolaan bahan baku. Di sini ada pembelian kain, kancing, benang, dan lain-lain. Contohnya di sini kita bisa lihat dikelola oleh Andika Oktavianto yang akan deadline pada 5 hari ke depan. Ini sebagai contoh. Nah, ini contoh dari schedule activity-nya. Ini ada deadline, dikelola oleh, dan activity type-nya. Tuh ada meeting call atau apapun. Kalian boleh bebas pilih sesuai kebutuhan. Nah, akan kita coba membuat baru ya. Di sini kalian ini. Oh iya, sebelumnya kalau kalian mau bikin project selain project ini, kalian bisa tambah di new project. Jadi kalian bisa tambah project, misalnya kita bikin evaluasi, create project. Nah, ini kalian akan menambahkan beberapa stage. Stage itu apa? Babak. Iya, benar, babak. Itu tadi job desk yang akan kalian bagi ke karyawan-karyawan. Misalnya di sini rapat gitu. Nah, ini contoh aja ya, teman-teman. Schedule rapat ini sudah terbuat, nanti tinggal kalian plus dan beberapa sub job desk kecil. Nah, karena kita tadi udah bikin project yaitu angkatan 24, jadi kita akan balik ke PDH Informatika ini. Lalu setelah ini semuanya dikelola oleh masing-masing karyawan, ini dikelola oleh Andika Oktavianto, ini dikelola oleh Daniel Rusli, dan ini dikelola oleh Amira Izati, lalu kita akan membuat pekerjaan-pekerjaan yang akan dikelola oleh Mas Owen. Nah, di sini yang pertama, ya kita akan bikin job desk baru, yaitu distributor. Add. Nah, distributor sudah terbuat. Kalian boleh tanda plus untuk menambahkan list-list kecil. Di sini pengecekan alamat. Kalian add. Lalu di sini kalian boleh klik yang gambar jam. Kalian tambah schedule and activity. Ini tentu karena apa yang akan kalian lakukan, dan ini dikelola oleh penanggung jawabnya gitu guys, teman-teman. Yaitu Owen. Loading. Masih loading. Nah, ini yang ini. Ya, anggap aja yang ini ya, teman-teman. Kita schedule. Oh ya, ini deadline-nya, dan tadi yang terakhir ada pengemasan itu di tanggal 22, berarti anggap aja kita buat aja pengiriman biasanya 3 hari, kita 25 pas Natal ya pengiriman. Ya, pura-puranya nggak libur. Nah, jadi sama seperti hal-hal lain, kalian boleh pakai job desk lain juga.
sama juga ininya, langkah-langkahnya. Kalian bikin ini, kalian pencet ini, Timelapse aja. tanggal 25. Nah, setelah itu setelah kita semua sebagai owner ini memberikan job desk di project, nanti Udo akan memberikan email verifikasi untuk project yang akan dilakukan oleh karyawan-karyawan ini. Oke, selanjutnya karena Aisyah sebagai owner kita sudah memberikan tugas, di sini ada muncul email yang baru yaitu Ayaya Konveksi memberikan tugas. Oke, go to my account. Kita login. Nah, kita cek di bagian project apakah sudah masuk. Oke, kita pencet yang PTH Informatika Unesa. Lalu bisa kita lihat di sini sudah ditambah yaitu distributor dengan jadwal pengiriman dan juga pengecekan alamat. Nah, setelah karyawan tersebut sudah melakukan tugas yang diberikan, nanti tinggal diganti titiknya menjadi done. Jika di Setelah karyawan kita sudah mengganti in progress menjadi done, kita bakal refresh dulu untuk pembaruan. Nah, kalau tugas-tugasnya sudah selesai, maka akan hilang otomatis. Ya. Jadi tinggal hal-hal yang emang belum dilakukan oleh karyawan-karyawan kita. Oke teman-teman, itu aja yang bisa kita jelaskan mengenai fitur dari Udo. Kita menggunakan employees dan project. Masih banyak hal lagi yang bisa digali di Udo ini karena sangat luas jangkauannya. Jadi kalian bisa belajar sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. See you. Dadah.